يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku semua, kelas 2A dan kelas 2B yang Ustaz sayangi, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, diberi nikmat iman, Islam, dan yang paling khusus adalah nikmat kesehatan. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Anak-anakku semua, kesempatan pada hari ini kita akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan adab-adab terhadap Al-Quran. Anak-anak semua, kita tahu bahwa kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Ya, setiap saat, setiap waktu, jangan sampai dilupakan tentang kitab yang mulia ini, Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, waktu Al-Quran turun pertama kali pada bulan apa anak-anak semua? Pada bulan Ramadan yang kita kenal dengan Nuzulul Al-Quran. Ya, turunnya Al-Quran pada bulan yang penuh mulia, pada bulan yang penuh barokah. Bulan Ramadan jangan dilupakan ya. Surat yang pertama kali adalah surat Al-Alaq ya. Gimana bunyinya? Sudah apa semua tuh? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat yang pertama kali turun. Ya, Al-Quran diturunkan melalui perantaraan malaikat ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana di Gua Hira. Sebagai pedoman umat Islam, maka Allah menurunkan kitab suci-Nya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai melalaikan kitab yang mulia ini, kitab yang tidak ada tandingannya, kitab yang tidak ada saingannya, ya, tidak ada yang mampu meniru isinya, tidak ada bisa yang mampu meniru berbagai macam surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Inilah mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita merasa bangga, merasa bersyukur dengan Al-Quran ini. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai perjuangannya menerima wahyu Al-Quran ya, selama bertahun-tahun dari Mekah sampai Madinah ya, bertahap sedikit demi sedikit Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya, sampai zaman akhir zaman ini Al-Quran sudah dibukukan dengan 30 juz ya. Kita tinggal membaca Al-Quran ini ya. Dulu Al-Quran diturunkan secara bertahap sedikit demi sedikit. Diturunkan, para sahabatnya suruh menghafal. Satu surat diturunkan, para sahabat menghafalkan. Sehingga para sahabatnya hafal keseluruhannya kitab suci yang mulia ini ya.
Tentunya anak-anakku semua, kita tiba kepada Rasulullah dan tiba kepada para sahabat, ya, menghafalkan Al-Quran ini dan mengamalkannya, ya, anak semua. Maka kita belajar Al-Quran mulai dari nol, ya, dari mulai mengenal Al-Quran, cara membacanya sampai bisa fasih membaca Al-Quran, ya. Nah, kita harus belajar terus, ya. Yang belum lancar harus berusaha bisa melancarkan bacaannya, ya. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Walaupun pada saat ini kita kesulitan bertemu dengan Ustadz, tapi di rumah melalui online, melalui daring, tidak menyuruhkan kita untuk belajar, khususnya belajar membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ya, semangat, ya. Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang tidak ada tandingannya, ya. Tidak ada yang bisa menyamai Al-Quran, ya. Mukjizat dan sampai hari kiamat akan menjadi pegangan kita, ya, dan akan memberikan syafaat nanti di yaumil kiamat, ya. Amin, ya. Oleh sebab itu, Ustaz akan menyampaikan bagaimana kita setiap saat, setiap hari, ya, jangan melupakan Al-Quran, ya, dibaca, ya, Al-Quran dibaca, dipahami, direnungkan Al-Quran ini, ya. Jangan sampai lupa setiap maghrib atau setiap pagi atau setiap siang, ya, kita baca Al-Quran, ya, dan kita baca setiap saat. Anak-anak semua, tentunya dalam membaca Al-Quran kita tidak sekedar membaca, ya, ada tata cara atau adab-adabnya, terutama dalam sikap kita terhadap Al-Quran, ya. Bagaimana kita memperlakukan Al-Quran ini sebagai Al-Quran yang mulia, ya. Jangan seperti buku ini, bukan mushaf Al-Quran, bukan buku-buku biasa, buku gambar, bukan, ya. Al-Quran kitab suci, harus kita muliakan. Kita membaca harus punya adab, ya. Nah, nih saya kasih tahu bahwa gimana adab-adab terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah kita harus berniat ikhlas dalam membaca Al-Quran, ya. Membaca Al-Quran harus niat ikhlas karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena lainnya, bukan karena ingin didengarkan orang lain, bukan karena disuruh oleh ayah ibu, abi umi, bukan karena, tapi niat ikhlas, ya. Karena Allah kita membaca Al-Quran, beribadah, dapat pahala 1 huruf, pahalanya 10 kebaikan, ya. Ini berapa huruf? Wah, beribu-ribu huruf. Nah, 10 kali berapa? Bisa menjadi amal nanti di akhirat, ya. Yang pertama adalah adab dalam Al-Quran adalah 1, niat dengan ikhlas. Nah, kemudian yang kedua adalah disunahkan kalau kita membaca Al-Quran itu dengan mulut yang bersih, ya. Jadi sebelum membaca Al-Quran, mulutnya harus bersih, gosok gigi dulu. Membaca Al-Quran sambil makan jajan, nggak boleh, ya. Harus bersih mulutnya, gosok gigi, ya. Jadi tidak membaca Al-Quran sambil makan, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita membaca Al-Quran dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil, ya. Jadi tidak punya wudhu, ya, harus punya wudhu membaca Al-Quran itu, ya. Habis baca Al-Quran tentu tidak boleh, ya. Disunahkan kita dalam keadaan suci. Makanya kalau kita dalam keadaan suci, maka membaca Al-Quran disunahkan berwudu dahulu, ya. Berwudu dulu. Tadi Ustaz kasih contoh tadi berwudu, ya. Nah, begitu sudah berwudu, kemudian kita masuk ke tempat yang bersih. Nah, yang keempat, jadi ada membaca Al-Quran. Ustaz ulangi, yang pertama adalah niat yang ikhlas, yang kedua mulutnya harus bersih, yang ketiga adalah dalam keadaan suci atau disunahkan berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, kita mencari tempat yang bersih, ya, bersih dari najis. Nah, maksudnya contohnya di sini di masjid atau di rumah yang bersih atau di kamar yang bersih, tidak ada kena najis atau kotoran, kena pipis atau kena kotoran-kotoran yang lain, ya. Harus bersih, ya. Nah, supaya kita memuliakan Al-Quran ini dalam keadaan bersih tempatnya, bersih hatinya, bersih domirnya, ya, bersih muka dan bersih, ya.
Kemudian yang kelima ya, yang kelima kita disunahkan juga membaca Al-Quran menghadap kiblat ya, menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Kita disunahkan untuk menghadap kiblat, disunahkan ya. Ini yang kelima. Terus yang keenam, membaca Al-Quran diawali dengan kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Contohnya membaca apa? Ta'awud, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awud. Itu disunahkan sebelum membaca Al-Quran ya, buka Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Belum membaca Al-Quran disunahkan membaca apa tadi? Ta'awud ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah setiap kita menemui awal surat, yaitu disunahkan baca bismillah ya. Kalau di tengah surat makanya langsung wala taqulu liman yuqtalu makanya itu tidak usah pakai bismillah. Nah, di awal surat contohnya surat Al-Baqarah itu kan pakai bismillah, jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian yang kedua membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu disunahkan setiap awal surat atau surat yang lain, setiap memulai bertemu dengan awal surat itu disunahkan baca bismillah ya. Nah, semua itu yang nomor 7. Kemudian yang terakhir nomor 8, kalau kita membaca Al-Quran adalah dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, dengan tadabbur, dengan merenungi setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ya. Nah, contohnya membaca Al-Fatihah itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan akhirnya Al-Quran dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin artinya apa? Direnungkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang semesta alam. Alam luas ciptaan Allah. Nah, itu dipahami, direnungkan. Nah, kalau bisa kita membaca Al-Quran sampai menangis. Waduh, apalagi kalau kita membaca cerita tentang hari kiamat, ngeri sekali itu. Bagaimana idza zulzilatil ardu zilzalaha dan seterusnya. Kan menggoyang-goyangkan bumi itu. Itulah tentang hari kiamat dan seterusnya ya. Bisa kalian pelajari, kalian baca di dalam mushaf Al-Quran ini ya. Itu yang semua Ustaz ulangi sebagai contoh tentang adab-adab terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Kemudian yang kedua disunahkan mulut dalam keadaan bersih. Kemudian yang ketiga dalam keadaan suci atau disunahkan berwudu terlebih dahulu. Yang keempat adalah tempatnya harus bersih. Dan yang kelima menghadap kiblat. Yang keenam membaca ta'awud. Dan yang ketujuh adalah mengawali setiap surat itu dengan bismillah. Terus yang kedelapan adalah dengan keadaan khusyuk kita membaca Al-Quran. Jadi yang kedelapan itu khusyuk dalam membaca Al-Quran ya, merenungi, mentadaburi makna yang terkandung dalam Al-Quran. Itu ya. Insya Allah kalian kalau sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah lancar membaca, nah, dilancarkan dulu membacanya ya, kemudian menghafalkannya, kemudian memahaminya artinya apa, insya Allah akan dalam hati kita akan bahagia dan akan kita selamat dunia dan akhirat. Itu ya sedikit yang Ustaz sampaikan tentang adab-adab terhadap Al-Quran. Sekian dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تقوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم. وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب
نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو القلوب.